Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Kita akan kembali share analisa DXY USD atau Gold ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Kemarin time frame daily keluar candle doji ya. Di sini menandakan adanya kekuatan yang seimbang antara buyer maupun seller ya, dan ini juga terlihat nampak jelas masih dalam rangkaian inside bar ya, jadi belum bisa keluar dari previous daily high maupun dari previous daily low ya untuk di daily. Oke, untuk area breakout ya, untuk batas atasnya untuk dailynya kita pindahkan ke previous daily high di 3032.11, itu akan menjadi batas breakout atas untuk daily. Kemudian untuk previous daily low kita pindahkan ke 3012.43 itu akan menjadi batas untuk previous daily high atau batas breakout bawah untuk daily. Nah, di sini nampak jelas ya adanya posisi yang memang cukup krusial ya. Di sini antara buyer seller sama-sama seimbang, dan untuk arahnya sementara belum begitu jelas ya. Terus terang kalau sideways itu ya kita akan lihat breakoutnya kemana dulu, breakout resisten untuk atas maupun breakout support untuk area bawah, itu akan lebih jelas terlihat ya. Oke, di sini masih belum terlihat jelas arahnya bakal kemana, tapi kalau dari sisi market structure ya, dari daily-nya ini masih uptrend. Oke, masih uptrend dan bisa saja low ini adalah higher high, kemudian higher low ini menjadi sebuah pullback, kemudian dia bisa lanjut menjadi sebuah uptrend atau higher high kembali, bisa saja terjadi, akan membuat all time high untuk minggu ini ya. Walaupun kita lihat cek ya di time frame yang lebih kecil apakah ada struktur yang lebih jelas. Oke, kita turunkan di 4 jam. Nah, di 4 jam oke, kelihatan ya sideways ya. Jadi ketika kena sell zone dia turun, ketika kena buy zone atau area demand dia naik ya. Ini kalau boleh saya bilang ya, kalau secara kekuatan ini arahnya masih ke atas ya, karena ketika demand ini masih kuat menahan ya harganya akan naik ya. 4 jam melawan 1 jam otomatis kan lebih kuat yang 4 jam. Jadi untuk area supply yang atas ini, yang pertama di area harga 3035 sampai 3027 udah nggak fresh lagi ya, jadi masih menyisakan area sini ya. Untuk H1 untuk 4 jam areanya di sini masih ada satu order block area supply di harga 3047 sampai 3040, itu akan menjadi area yang akan dites kembali. Kalau memang ini memang masih bertahan ya akan kembali lagi ke area sideways atau akumulasi kembali ya. Otomatis untuk area bawah ini adalah area demand yang sebentar ini ya, sebenarnya kalau bisa dibilang cukup kuat ya. Ada rally piece rally, jadi kalau dari 4 jamnya masih bisa lanjut naik ke atas ya, karena dia strukturnya masih breakout structure, masih bullish. Oke, kita ke 1 jam ya. Di 1 jam di minggu kemarin kita sudah tandain bahwasanya ini menjadi sebuah change of character di H1 dan belum ada low valid atau struktur trading range yang fix ya, karena masih belum ambil inducement, jadi low-nya masih belum menjadi low valid. Bisa membuat sebuah lower low kembali atau dia ambil inducement untuk membuat sebuah penurunan kembali minimal sampai area buy zone sini ya. Di H1 itu masih ada area level demand, itu di harga 2991.85 sampai 2981, itu akan menjadi area demand order block yang masih fresh ya, belum tersentuh.
ya, di 1 jamnya itu menjadi area order block yang tentunya akan membuat harga ini ada reaksi ya. Ya, gini, kalau demand H4 itu jebol, otomatis dia berubah karakternya menjadi bearish H4. Ya sudah, kalau H4 bearish ya kita cari sell terus ya. Tapi untuk dari sisi H1 memang sudah change of character, ya kita belum bisa ambil posisi sell. Makanya dari kemarin saya tuh nyarinya buy terus ya. Nyarinya buy terus, dan lumayan kemarin dapat 130 pips juga. Sempat kemudian malam saya masuk ke internal structure, kena stop loss 20 pips kalau nggak salah. Nah, di H1-nya ya, ada satu area supply order block di 3047, tapi ini saya melihatnya kok lemah ya, karena ini kumpulan, dia ambil liquidity sih, dia transfer ke sini. Ya bisa dites sih area sini, nanti cari konfirmasi entry kalau memang areanya jelas ya. Di sini ada pattern atau tanda-tanda konfirmasi entry untuk sell ya, kita akan entry di situ. Tentunya stop lossnya di 1 candle aja, jangan di high valid atas ini, terlalu jauh. Jadi resikonya terlalu 100 pip itu bagi saya terlalu jauh. Mendingan 1 candle aja, kalau emang gagal ya sudah loss segitu gitu. Atau di sini juga kita bisa tunggu ya, di sini untuk H1 adanya candlestick pattern. Kalau ada konfirmasi entry kita bisa entry ya, di sini menjadi area tujuannya yang kedua untuk area buy. Jadi kalau posisi seperti ini ya, kita bisa entry buy di posisi support, kemudian sell di area resisten ya. Di sini kan menjadi area kecepit ini ya. Ini tuh kecepit ya. Ini tuh kecepit. Jadi area-area situ kita akan entry ya. Di kalau emang untuk sideways di H1-nya sini ya. Tapi kalau untuk strukturnya di demand bawah, areanya di sini, atasnya untuk supply area di atas. Oke. Untuk area kecepitnya ya di 3006 sampai 3000, untuk atas area jepitannya di 3035 sampai 3031. Itu akan menjadi area sideways ya untuk minggu ini. Mana kalau yang di break, kalau misalkan dia berhasil breakout di atas ya dia akan lanjut naik, tapi kalau dia berhasil breakout yang di bawah ya dia akan lanjut turun. Untuk sekali lagi mengetes area demand itu ya. Oke. Untuk H1 nya seperti itu ya. Bentar, kita marking dulu. Jadi buat acuan ya. Ini oke. Area kecepit. Oke, di M15 struktur ya. Oke, M15 nya wah, ini sempat di sini kemarin kita tren ya. Di sini ada tren. Nah, ini tren kita naik, kita dapat banyak. Kemudian di sini kena stop loss 1, kemudian di sini up lagi naik dapat. Saya pikir ini dia broken, enggak, dia masih tahan. Dia turun, ada entry lagi, kena stop loss, dia naik lagi. Ya sudah, biarin. Saya belum ada posisi. Jadi maybe kita tunggu untuk M15 itu areanya sini ya. Di situ ada area. Bentar. Area masih fresh ya. Area demand itu antara 3007 sampai 3003. Karena ini ya, satu order block udah fresh diambil, order block diambil, udah ditutup fair value gapnya. Kemudian di sini juga udah diambil liquidity-nya, dia naik ya, masih berputar-putar di sini aja ya. Satu di sini kemungkinan bisa diambil ya, karena ini semuanya ini sebuah liquidity. Ini liquidity, terhadap liquidity diambil baru belum full dia. Liquidity trendline ya, bisa aja diambil ke bawah baru lanjut naik ya. Area terbatasnya taking profitnya ya area sini aja. Jadi masih, kalau misalkan di sini kita cari sell ya kita sell, jadi buy aja. Dia masih terbatas di area-area situ. Mendingan seperti itu sih ya. Jadi risikonya bisa kita batasi lebih kecil.
Oke, untuk gold masih sideways ya, di time frame kecil. Kita akan cek di indeks dolar. Oke, di indeks dolar sempat kita ada harapan harga ini turun ya menuju area retracement karena dia mengambil sebuah inducement, ternyata enggak. Dia di sini ditahan sama demand order block. Dia ada reaksi, kemudian dia lanjut bikin break of structure. Jadi ini sinyal masih lanjut naik. Jadi harapan di sini demandnya ditinggal ya, nggak diambil. Oke, lupakan. Jadi di sini kita masih ada harapan bahwa harga ini untuk indeks dolar bakal naik ya. Tapi kalau misalkan indeks dolar naik ya harusnya gold kan turun ya. Aduh, ya udahlah, kita trading per area aja. Ya kadang-kadang korelasinya positif, kadang-kadang korelasinya negatif. Jadi nggak selalu kalau dolar ini naik goldnya turun, nggak seperti itu kadang-kadang. Jadi misalkan kondisi fundamentalnya nggak mendukung analisa secara teknikal, ya bisa saja dolarnya turun, emasnya juga ikut turun, dolarnya naik, emasnya juga ikut naik. Yaitu sebuah anomali yang juga sering terjadi di market gold dan indeks dolar. Oke ya, kita akan coba cek di news ada apa di news untuk hari ini. Oke, kita sudah ada di news ya. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, nanti malam jam 7.30 atau jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat tentunya, ada dua rilis data. Yang pertama final GDP ya. Ini quarter of quarter. Di sini ada yang menunjukkan previousnya 2,3%, untuk forecastnya 2,3%. Jadi masih dalam stabil ya, belum ada forecast yang memang menunjukkan ini arahnya naik apa turun. Jadi masih stabil untuk GDP-nya, netral. Kemudian yang kedua ada unemployment claims. Jadi ini tingkat pengangguran, tiap minggu selalu diupdate ya di Amerika. Untuk previousnya 223.000, untuk forecastnya naik menjadi 225.000. Untuk hari ini lebih ke bad news ya, bad news USD ya. Mungkin turunnya hanya koreksi. Jadi harusnya untuk hari ini kita cari buy dulu. Kita cari buy, baru kemungkinan nanti kita lihat reaksinya. Dia berhasil breakout resistance atau area support yang kita sudah tandain tadi ya sebagai area akumulasi atau sideways-nya. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk teman-teman yang ingin join mentorship, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Untuk channel gratisnya, linknya juga saya taruh di deskripsi ya. Oke. Saya ingatkan ya buat teman-teman yang belajar ya, untuk materi smart money concept, saya sudah taruh video materi itu cukup lengkap di video langganan ya, dengan biaya yang sangat terjangkau. Saya pikir teman-teman bisa belajar secara materi di situ ya. Jadi cukup membantu, mudah-mudahan dengan biaya sangat terjangkau ya. Kurang lebih materinya sama ya dengan mentorship, tapi ya dengan video saja, tidak dengan mentorship secara langsung one on one gitu. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.